Nah, pagi ini Bapak Ibu saya akan mengajak kita untuk merenungkan satu tema, yaitu hidup menjadi berkat bagi sesama. Hidup menjadi berkat bagi sesama. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, apakah kita pernah atau mungkin kita sedang menanti untuk mendapatkan satu perhatian, satu dukungan, ya berkat dari orang lain, dari orang-orang di sekitar kita? Apakah kita pernah menantikan atau mungkin kita sedang mengharapkan berkat seperti itu? Bapak Ibu, satu kali ada satu cerita yang saya baca di sebuah buku. Ada seorang anak, sebut saja namanya Brian. Bapak Ibu, Brian ini dia sangat mengharapkan kasih sayang dan juga berkat dari siapa? Dari ayahnya sendiri. Jadi dia sangat menantikan atau sangat menginginkan ayahnya itu berkata kepada dia, "Nak, aku mengasihimu. Nak, aku bangga kepadamu." Jadi si Brian ini, Bapak Ibu, dia tumbuh di dalam keluarga di mana ayahnya itu mendidik dia itu sangat keras. Ayahnya itu adalah seorang tentara. Jadi ayahnya ini berharap kalau Brian ini juga nanti akan menjadi seorang tentara, seorang prajurit. Jadi ayahnya ini mendidik dia dengan sangat keras, dengan disiplin yang begitu ketat. Jadi Bapak Ibu, sampai ketika Brian ini dia bertumbuh dewasa dan dia bertumbuh besar, Brian ini dia masuk menjadi prajurit, menjadi tentara. Nah, tetapi Bapak Ibu, terjadi sesuatu. Ketika dia sedang menjalani pendidikan militer, terjadi masalah Bapak Ibu. Brian ini dia ada masalah dengan atasannya, sehingga cerita Bapak Ibu, Brian ini dikeluarkan dari tentara. Dia dikeluarkan secara tidak hormat, sehingga akhirnya apa Bapak Ibu? Sehingga Brian ini ketika dia dikeluarkan itu otomatis langsung ayahnya itu bagaimana? Kecewa sekali. Ya, ayahnya kecewa dengan Brian karena dia mengharapkan Brian ini menjadi tentara, tapi dia dikeluarkan dari militer, dari prajurit. Sehingga Brian ini Bapak Ibu tidak lagi diterima di rumah. Tidak diterima di rumah, sehingga apa yang terjadi? Brian ini dia pergi dari rumah dan dia juga malu karena ayahnya tidak mau lagi berbicara dengan dia. Dia merasa malu karena dia merasa dirinya gagal. Bapak Ibu, selama bertahun-tahun Brian itu dia bekerja ke sana kemari, yang sebetulnya dia orangnya pintar, tetapi dia ganti-ganti pekerjaan yang sebetulnya di bawah tingkat kepintaran dia. Bahkan dia memiliki banyak hubungan yang juga gagal, pacaran dan sebagainya, selalu putus. Karena apa? Karena Brian ini merasa tidak percaya diri, dan Brian ini juga merasa tidak ada orang yang mengasihi dia. Seperti itu. Sampai setelah bertahun-tahun kemudian Bapak Ibu, Brian ini dia mendapat kabar kalau ayahnya ini sedang sakit karena mendapat serangan jantung tiba-tiba. Nah, kemudian Brian ini segera pulang. Ya, dia dari satu daerah yang lain mau kembali ke tempat asalnya. Bapak Ibu, dalam perjalanannya itu dia berharap sekali untuk boleh bertemu dengan ayahnya sebelum ayahnya itu meninggal. Dan ingin sekali dia mendengar apa? Kata-kata dari ayahnya. Bahwa ayahnya itu mengasihi dia. Dia ingin sekali juga minta maaf dan juga supaya ayahnya itu menyatakan kasihnya kepada dirinya. Sehingga Bapak Ibu, dalam perjalanan dia pulang dan kemudian sampai kemudian di rumah sakit. Ayahnya itu rupanya koma. Koma Bapak Ibu. Ya, sudah tidak sadarkan diri lagi. Dan Bapak Ibu, dia menunggu, tapi ayahnya itu tidak sadar-sadar. Dan sampai kemudian Bapak Ibu, ayahnya itu kemudian meninggal dunia tanpa pernah sadar kembali. Nah, setelah ayahnya meninggal Bapak Ibu, Brian ini dia terus memanggil ayahnya berulang kali. "Ayah, tolong bangun, ayah bangunlah, ayah bangun, ayah bangun." Bapak Ibu, tangisan dan juga teriakan Brian ini, dia bukan hanya menunjukkan satu kehilangan ayahnya yang sudah meninggal, tetapi juga menunjukkan satu kerinduannya. Untuk apa? Untuk mendengar kata-kata ayahnya yang terakhir, yaitu ketika ayahnya menyatakan kepada kasihnya kepada Brian ini.
Karena selama ini dia tidak pernah merasakan ucapan kasih. Dia tidak pernah mendengarkan ucapan yang mendorong dia, menguatkan dia dari ayahnya itu sendiri. Nah Bapak Ibu, mungkin kita pernah mengalami hal seperti Brian ini. Atau mungkin kita seperti Brian ini juga. Kita menantikan satu berkat, satu perhatian, satu kasih yang begitu dalam. Bapak Ibu, mungkin dari anggota keluarga yang kita kasihi, dari orang-orang di sekitar kita, dari teman kita, dari orang tua kita, atau mungkin dari pasangan kita, Bapak Ibu. Ya kita menantikan dan mengharapkan berkat, Bapak Ibu. Ya berupa kasih, perhatian, dukungan. Orang-orang yang mau mengatakan betapa bahwa diri kita itu berarti bagi mereka. Kata-kata seperti itu. Nah Bapak Ibu, apakah kita pernah atau mungkin sedang menantikan berkat seperti itu? Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab ada satu kisah juga. Di sekolah minggu, kisah ini sudah sangat biasa sekali. Bapak Ibu, ada seorang yang bernama Esau. Ya, ada yang seorang yang bernama Esau. Bapak Ibu, Esau ini juga dia sangat mengharapkan berkat dari ayahnya. Ya, Esau. Kalau kita pernah membaca cerita tentang Esau dan juga Yakub, anak dari seorang yang bernama Isaac. Nah Bapak Ibu, satu kali Ishak ini dia sudah tua dan dia sangat mengasihi Esau, anak yang sulung, dibandingkan Yakub, anak yang bungsu. Jadi satu kali Ishak ini Bapak Ibu dia sudah tua, matanya itu sudah tidak jelas lagi, sudah rabun, tidak bisa melihat dengan baik. Bapak Ibu dia berkata kepada Esau, anaknya yang sulung ini. Dia berkata, Esau, kamu pergi berburu, lalu buat makanan yang enak untuk saya. Saya akan memberkati kamu. Ya, saya akan memberikan berkat bagi kamu. Lalu Esau ini pergi, Bapak Ibu. Nah, tetapi rupanya ibunya yang mendengar apa yang dikatakan oleh Ishak itu, ibunya itu justru menyuruh anaknya yang bungsu, si Yakub, untuk menggantikan Esau, untuk memasak makanan dan kemudian untuk mendapatkan berkat dari Ishak, dari ayahnya itu. Jadi Bapak Ibu, cerita ini kalau kita baca di Kejadian pasal 27, ini sangat menarik Bapak Ibu. Tapi yang saya mau bahas dan fokus di sini adalah ketika Esau dia berburu dan kemudian dia kembali Bapak Ibu untuk membuat makanan dari hewan buruan yang sudah dia tangkap. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Karena apa? Karena setelah dia pergi, Yakub itu mencuri berkatnya itu dari ayahnya. Dia menipu ayahnya, si Yakub ini. Nah, ketika Esau dia kembali, Bapak Ibu kalau kita baca di Kejadian 27 ayat 31 sampai ayat 34. Begini reaksi Yakub, Bapak Esau. Esau ia juga menyediakan makanan yang enak, lalu membawanya kepada ayahnya. Katanya kepada ayahnya, Bapa, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu, agar engkau memberkati aku. Tetapi kata Ishak ayahnya kepadanya, siapakah engkau ini? Sahutnya, akulah anakmu, anak sulungmu, Esau. Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, siapakah gerangan dia yang memburu binatang itu dan yang telah membawanya kepadaku? Aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang dan telah memberkati dia, dan dia akan tetap orang yang diberkati. Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya, serta berkata kepada ayahnya, berkatilah aku ini juga, ya Bapa. Ya, Esau, dia begitu mengharapkan berkat dari ayahnya, sekalipun berkat itu sudah dicuri oleh adiknya, Yakub. Tapi dia memohon lagi kepada ayahnya, Bapa, berkatilah aku ini juga, ya Bapa. Kalau kita baca lanjut lagi, akhirnya Ishak tetap memberkati Esau, tetapi berkatnya itu tidak sama lagi dengan seperti berkat yang sudah dia berikan kepada Yakub. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, inti dari cerita ini yang saya mau ajak kita untuk merenungkan adalah bahwa keinginan dan harapan dari Esau itu merindukan dan mengharapkan satu berkat, pertolongan, hiburan, kekuatan, apapun itu. Ya itu mungkin juga adalah keinginan dan juga harapan
banyak orang termasuk kita. Ya Bapak Ibu, kita hidup bersama dengan orang lain. Dalam keluarga, dalam pekerjaan, ya dalam satu komunitas, dalam satu kelompok, apapun itu. Bapak Ibu, kita tidak bisa hidup sendirian. Bapak Ibu, kita mungkin mengharapkan berkat. Kita mengharapkan dukungan, perhatian, kasih dari orang sekitar kita. Sama seperti orang lain. Juga mungkin mengharapkan kasih, perhatian, dan dukungan dari diri kita sendiri. Jadi Bapak Ibu, pagi ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan. Paling tidak ada 3 hal, 3 elemen tentang berkat di sini. Untuk bagaimana kita menjadi berkat, Bapak Ibu, bagi orang lain. Kita diberkati Tuhan untuk menjadi berkat bagi yang lain. Tuhan berkata supaya kita ini menjadi berkat, memberkati orang, bukan mengutuk orang. Jadi Bapak Ibu, bagaimana kita memberkati orang lain? Cara kita memberkati orang lain itu seperti apa? Nah Bapak Ibu, yang pertama Bapak Ibu, saya mau mengajak kita untuk merenung, untuk kita memberkati orang. How to be a blessing? Bagaimana kita memberkati orang? Itu yang pertama adalah dengan memberikan atau dengan melalui sentuhan Bapak Ibu. Ya. Memberkati, menjadi berkat itu melewati sentuhan. Ini kedengarannya biasa sekali, tapi Bapak Ibu, justru ini hal yang tidak mudah untuk kita lakukan. Nah Bapak Ibu, kalau kita baca Kejadian pasal 27 ini, ketika Ishak dia akan memberkati anak-anaknya ini. Bapak Ibu, ada bagian di mana ketika Yakub yang ketika mau menipu dia itu. Ya, di ayat 26, Ishak itu berkata kepadanya apa? Datanglah dekat-dekat dan ciumlah aku, anakku. Nah, datanglah dekat-dekat dan ciumlah aku, anakku. Ya Bapak Ibu, berkat itu bisa diberikan. Itu pertama, itu melalui sentuhan Bapak Ibu. Dan setiap kali di Alkitab, ketika ada seseorang itu memberkati orang lain, mau memberikan berkat atau doa dan sebagainya, apa yang mereka lakukan? Ada sentuhan, entah melalui pelukan, ciuman, ataupun dengan menumpangkan tangan. Ya, Bapak Ibu, sentuhan itu penting. Seolah-olah sentuhan itu menunjukkan apa? Kehangatan, menunjukkan penerimaan, dan juga menunjukkan perhatian, dukungan. Sama seperti kalau anak kecil ya, ketika anak ini takut, mungkin ketika mendengar suara petir atau ketika melihat satu binatang atau kecoa dan sebagainya, tikus, biasanya anak kecil akan teriak dan kemudian lari kepada orang tuanya. Dan apa yang anak kecil lakukan? Dia akan peluk, kan begitu? Peluk. Dan tentunya orang tuanya atau orang yang lebih dewasa tentu akan apa? Ya memeluknya kembali. Ya tujuannya apa? Ya untuk menunjukkan kehangatan, penerimaan, perlindungan, keamanan seperti itu. Dan Bapak Ibu, Tuhan tahu bahwa kita manusia, kita membutuhkan hal-hal seperti itu. Makanya Bapak Ibu, kita yang kalau sudah menikah itu ya, satu hal yang perlu kita jaga itu adalah dengan terus memberikan sentuhan. Ya setuju ya Bapak Ibu yang sudah menikah ya, Bu Gloria juga, termasuk saya dan juga Ibu. Bapak Ibu, harus saya akui, seringkali saya diingatkan oleh Ibu ketika kami jalan bersama-sama. Ya Bapak Ibu, itu seringkali kalau kita jalan sama-sama, itu seringkali dulu itu namanya laki-laki mungkin, saya nggak tahu pengalaman ibu-ibu yang lain. Bapak Ibu, kalau kita jalan sama-sama itu seringkali itu saya itu jalan di depan, jalan cepat. Saya ini terbiasa jalan cepat. Jadi seringkali ibu ini ketinggalan di belakang, saya jalan cepat. Jadi Bapak Ibu, saya seringkali, bahkan mungkin sampai saat ini saya terus diingatin oleh ibu. Ya kalau kita jalan bareng-bareng, jangan terlalu cepat. Dan yang penting itu apa? Pegang tangan. Jalan itu pegang tangan Bapak Ibu. Ya, jalan itu pegang tangan. Artinya sentuhan. Sentuhan itu penting. Saya pikir bukan hanya perempuan saja yang membutuhkan itu. Saya pikir kita juga sama. Atau mungkin bentuknya lain. Ya baik laki-laki ataupun perempuan. Ya kita membutuhkan sentuhan, kasih. Itu berupa sentuhan. Ya anak-anak juga sama, membutuhkan sentuhan, belayan, kasih sayang dan sebagainya. Bapak Ibu, Tuhan Yesus ketika Dia ada di dunia,
Tuhan Yesus juga memberikan sentuhan, memberkati orang itu melalui sentuhan. Masih ingat ketika ada anak-anak kecil yang datang kepada Tuhan Yesus, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Murid-murid kan mau mengusir anak-anak kecil ini. Kalian anak kecil, ngapain? Mengganggu saja. Tapi Tuhan Yesus berkata kepada anak-anak ini. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Kalau kita baca di Markus 10 ayat 16, di situ dikatakan, lalu Yesus memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya di atas mereka, ia memberkati mereka. Bapak Ibu, ini indah sekali. Tuhan Yesus, dia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya di atas mereka, ia memberkati mereka. Ya Bapak Ibu, memberkati orang lain. Itu yang pertama melalui sentuhan. Ya, melalui sentuhan. Dan ketika Tuhan Yesus juga menyembuhkan orang-orang yang sakit, melakukan mujizat, Tuhan Yesus juga dengan menyentuh mereka. Masih ingat cerita ketika ada orang yang sakit kusta? Tuhan Yesus menyembuhkannya dengan memegang dia, menyentuh dia, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, Tuhan tahu kita semua manusia. Kita butuh kasih, kita butuh perhatian, kita butuh berkat dari orang lain. Dan satu cara Bapak Ibu untuk kita memberkati orang itu adalah dengan melalui sentuhan. Ya, melalui sentuhan. Pelukan atau ya mungkin tepukan di bahu dan sebagainya, jabat tangan Bapak Ibu. Itu adalah tanda kita untuk memberikan berkat bagi orang lain. Tapi kita mungkin ada yang berkata, loh kan sekarang lagi corona, virus corona, kan nggak boleh sentuhan. Ya kan? Nggak boleh jabat tangan, nggak boleh sentuhan. Betul, tapi Bapak Ibu coba perhatikan. Saya perhatikan juga, sekalipun kita tidak boleh jabat tangan sekarang, ya, kadang kita juga ada yang jabat tangan. Saya waktu itu saya lupa baru-baru ini, ya ada orang jabat tangan. Yaudah, saya pegang juga. Dan satu cara untuk tidak berjabat tangan, saya melihat kalau di Yoido, Bapak Ibu, saya lihat beberapa kali ketika laki-laki ya ketemu dengan yang lain, kita biasa jabat tangan. Tapi karena virus corona, apa yang mereka lakukan? Bukan jabat tangan. Nah, tinjunya Bapak Ibu. Jadi setiap kali ketemu, tangannya bersentuhan. Jadi Bapak Ibu, ini menunjukkan apa? Bahwa setiap kita butuh sentuhan dari orang lain, Bapak Ibu. Iya. Ya, ada kontak, ada koneksi dengan orang lain. Kalau dulu ketika belum ada corona, kita bisa pelukan, salaman, jabat tangan. Sekarang mungkin agak susah, tapi tetap orang gak tahan ketemu itu. Yang biasanya jabat tangan, sekarang cuma lewat tangan yang ditinju, asal nyentuh. Bapak Ibu, itu cara kita memberkati orang. Artinya kita mengakui keberadaan orang lain, kita mau menunjukkan perhatian kasih kita kepada orang lain. Bapak Ibu, sentuhan itu penting, apalagi di dalam keluarga. Orang tua dengan anak, suami dengan istri. Bapak Ibu, mari kita perhatikan itu. Lalu Bapak Ibu, yang kedua, untuk kita memberkati orang lain juga bukan hanya lewat sentuhan, tapi yang kedua itu lewat perkataan. Ya, perkataan yang membangun, yang menguatkan, yang menghibur. Bapak Ibu, lewat kata-kata kita. Lewat kata-kata kita. Nah Bapak Ibu, kata-kata kita ini punya kuasa. Setuju Bapak Ibu? Kata-kata kita ini punya kuasa. Jadi jangan anggap sepele kata-kata yang kita ucapkan. Kata-kata yang kita ucapkan ini bisa menghancurkan hidup orang lain. Kata-kata kita bisa membangun orang, menguatkan orang, tapi kata-kata kita yang keluar dari mulut kita juga bisa menghancurkan hidup orang lain. Kita Amsal bahkan berkata, hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah. Bapak Ibu, ini luar biasa. Bayangkan saja misalnya di pengadilan, kalau misalnya ada orang yang mengucapkan saksi yang palsu, kesaksian yang tidak benar, Bapak Ibu, itu bisa berakibat fatal. Apakah seorang yang menjadi terdakwa itu bersalah atau tidak ketika kata-kata yang kita ucapkan itu tidak benar? Nah, jadi Bapak Ibu, hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah. Kata Amsal. Saya pernah membaca di sebuah koran di Indonesia itu dulu, Bapak Ibu, ada seorang anak remaja. Dia di sekolah itu
sering diejek. Karena apa? Karena tubuhnya gendut. Jadi di sekolah itu dia sering diejek, gendut, 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 gendut. Akhirnya apa Bapak Ibu? Anak ini menjadi malu sekali. Dan sampai ketika Bapak Ibu, saya membaca bahwa anak ini kemudian apa? Mati, bunuh diri. Ketika orang tuanya pulang ke rumah dan melihat anaknya itu gantung diri. Rupanya setelah diselidiki dan ditanya, oh anak ini malu dia. Karena apa? Karena dibully terus, diejek, gendut sama teman-temannya. Nah Bapak Ibu, kata-kata kita itu punya kuasa. Ya, punya kuasa untuk membangun orang, tapi juga punya kuasa untuk menghancurkan orang lain. Saya ingat dulu waktu saya masih sekolah, waktu saya masih remaja, Bapak Ibu, saya juga pernah dibully orang. Saya dulu pernah juga diejek, ya sama bukan teman-teman sih, tapi ada anak-anak di sekolah, murid-murid. Bapak Ibu tahu apa ejekan yang diberikan kepada saya waktu itu? Bapak Ibu, saya dulu itu suatu saya SD, SMP, saya itu dipanggil Doraemon. Saya dipanggil Doraemon, Bapak Ibu. Wah, Doraemon, Doraemon. Saya bukan dipanggil Daniel, saya dipanggil Doraemon. Ini awalnya itu karena dari, ya sebetulnya dari seorang guru yang mengajar saya tenis meja waktu itu. Dia nggak ingat nama saya, susah ingat nama saya. Jadi ketika dia lihat saya, yang dia ingat itu apa? Dia sebetulnya ingat temennya Doraemon, yaitu Nobita. Karena saya pakai kacamata, badan saya agak pendek, ya kan? Pakai kacamata, dia ingatnya sih saya Nobita, tapi dia lupa nama Nobita, yang dia tahu acara Doraemon. Jadi dia panggil Doraemon, Doraemon. Bapak Ibu, semua teman saya ketawa semua. Bagi mereka lucu, tapi bagi saya apa? Malu. Dan bukan hanya di situ waktu saya latihan tenis meja waktu itu, tapi di kelas Bapak Ibu, wah teman-teman jadi tahu, dipanggil Doraemon, Doraemon. Bapak Ibu, sempet saya pada waktu itu, saya sampai nggak mau sekolah, malu saya. Karena begitu saya turun dari bus sekolah, ada anak-anak yang ada di gedung lantai 2 itu ketika lihat saya, sudah teriak dari jauh. Doraemon, Doraemon. Aduh Bapak Ibu, malu sekali waktu itu. Saya malu sekali, sempat saya pikir, aduh, saya nggak mau sekolah lah hari ini. Malu saya ketemu seperti itu. Dipanggil Doraemon. Bapak Ibu, itu bagi saya kata-kata yang menghina saya dan membuat saya malu sekali. Ya, jadi Bapak Ibu, kata-kata kita itu punya kuasa. Ya, untuk membangun orang, tapi juga bisa menghancurkan hidup orang lain. Karena kata-kata kita bukan hanya seperti tadi ada yang mati gantung diri, ya kan, bisa merusak hidup seseorang, mengakhiri hidup seseorang, juga bisa merusak hubungan dengan orang lain. Ya karena kata-kata kita merusak hubungan suami dan istri, merusak hubungan orang tua dan anak. Ya ketika saya pernah membaca ketika ada seorang anak bertengkar dengan ayahnya juga. Ayahnya berkata, "Keluar kamu dari rumah ini, jangan pulang lagi. Pergi saja, anak kurang ajar." Anaknya diusir Bapak Ibu, "Jangan pulang lagi." Lalu anak ini mendengar apa? Dia betul-betul pergi Bapak Ibu, dan dia nggak pernah kembali. Nah singkat cerita Bapak Ibu, dia bekerja di luar sana, akhirnya apa? Susah dan sebagainya, dia meninggal dunia. Nah Bapak Ibu, ini sedih sekali. Karena kata-kata yang kita ucapkan itu menyakiti orang lain dan justru merusak hubungan itu menjadi bertambah parah Bapak Ibu. Ya, Yakobus pernah berkata pasal 3 ayat 9, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Bapak Ibu, lidah kita seharusnya digunakan untuk memuji Tuhan, memberkati orang. Tapi lidah kita juga bisa dipakai untuk mengutuk manusia yang lain. Bapak Ibu, hati-hati. Ya, cara kita memberkati orang itu dengan perkataan kita. Memberkati mereka, membangun mereka, menguatkan mereka, bukan menghancurkan atau membinasakan, apalagi mengejek dan merendahkan orang lain lewat kata-kata kita. Nah Bapak Ibu, di dalam Alkitab ketika orang-orang memberkati orang, tadi bukan hanya lewat sentuhan, tapi juga lewat kata-kata, lewat perkataan Bapak Ibu. Jadi berkat itu
boleh dikatakan belum disebut berkat kalau berkat itu belum diucapkan, belum disampaikan lewat kata-kata. Bukan hanya sentuhan, tapi juga lewat kata-kata yang menguatkan, lewat doa, Bapak Ibu. Ya, doa itu penting. Doa itu boleh disebut berkat ketika kita mendoakan hal-hal yang baik. Makanya doa itu bukan untuk mendoakan hal-hal yang jelek, Bapak Ibu. Saya baru-baru ini lihat di YouTube, Bapak Ibu, di Indonesia ada seorang tokoh agama, ya, dia tidak suka dengan pemerintah, dengan presiden, karena dia merasa tidak adil diperlakukan. Jadi Bapak Ibu, di video itu dia sampai berkata begini, ayo mari kita doakan supaya presiden kita ini pendek umurnya. Mari kita doakan supaya dia sakit. Mari kita doakan supaya dia cepat mati dan sebagainya. Bapak Ibu, wah, banyak orang komentar dan saya juga merasa, waduh, ini bukan doa namanya. Doa itu kita menyampaikan berkat, kita memohon berkat dari Tuhan buat orang lain. Dan Tuhan juga, saya percaya, tidak akan mendengar doa itu kalau kita berdoa bagi kecelakaan orang lain. Bapak Ibu, kata-kata kita punya kuasa. Jangan kita mengharapkan sesuatu yang jelek dari orang lain, sekalipun mungkin kita nggak suka dengan orang itu. Tapi Bapak Ibu, bukan kita yang menghakimi dia, bukan hak kita. Tugas kita adalah memberkati, bukan mengutuk. Ya, kita memberkati orang, bukan mengutuk orang. Jadi Bapak Ibu, mari kita memberkati orang bukan hanya lewat sentuhan, tapi juga lewat perkataan, kata-kata kita. Nah Bapak Ibu, apakah kita sudah memberkati orang-orang di sekitar kita dengan kata-kata kita? Apakah kita sudah mengatakan sesuatu yang baik kepada anak-anak kita misalnya, kepada suami, kepada istri kita, ya, kepada orang-orang yang kita lihat di sekitar kita yang mungkin mengerjakan sesuatu bagi kita, teman-teman kita? Apakah kita mengucapkan sesuatu yang baik bagi mereka? Ya Bapak Ibu, saya bersyukur hari Kamis yang lalu saya merayakan ulang tahun. Dan Bapak Ibu, saya bersyukur, ya, termasuk ibu-ibu, ya, di sini Bu Gloria, Bu Sinta, Bu Cia, yang lain Bu Pauline juga, ya, dan yang lain semua mengucapkan selamat ulang tahun Bapak Ibu. Itu sederhana Bapak Ibu, ya, tapi itu adalah berkat. Kita memberikan berkat bagi orang lain lewat apa? Lewat ucapan kita, ya, lewat doa kita. Itu hal yang sederhana Bapak Ibu, ya, hal yang sederhana. Tapi mari kita juga ingat memberikan pujian dan juga memberikan dorongan Bapak Ibu kepada orang lain yang sedang susah juga, yang kita tahu. Saya pernah sharing di sini, ya, tentang seorang anak, ya, dianggap bodoh, diusir dari sekolah. Lalu kemudian ibunya berkata kepada anak ini apa? Kamu bukan anak yang bodoh, kamu anak yang pintar. Mulai hari ini ibu yang akan mengajari kamu. Dan akhirnya anak itu tumbuh dewasa menjadi siapa? Alva Edison. Ya, Thomas Alva Edison. Dia bisa menjadi seorang penemu besar karena apa? Karena dia didorong dan dikuatkan oleh kata-kata ibunya. Biasa kita kalau orang tua anak salah di sekolah kan justru kita makin marah, ya. Kamu ini bodoh sekali, kamu ini gak berguna. Ya Bapak Ibu, seringkali kata-kata itu yang keluar. Bukannya kata-kata yang menguatkan dan menghibur, tapi justru kata-kata yang menghancurkan, kata-kata yang merendahkan, yang keluar dari mulut-mulut kita. Ya, kamu ini gak berguna, kamu ini kok bodoh sekali, tidak seperti anak tetangga, tidak seperti anaknya ini dan itu. Dan Bapak Ibu, luar biasa cerita seorang Alva Edison itu. Dan Bapak Ibu, saya juga pernah sharing, ya, ketika saya dulu main tenis meja, saya kalah. Ya, saya kalah waktu itu, saya sedih sekali. Karena lawan saya itu begitu hebat, begitu jago, dan umurnya jauh di atas saya. Tapi ada seorang ibu-ibu kantin yang mengatakan satu perkataan yang sampai sekarang saya masih terus ingat Bapak Ibu. Karena apa yang dia katakan itu membuat hati saya bangun kembali dari kesedihan dan juga dari, ya, kelelahan saya. Ketika dia berkata, Daniel, belum tentu orang itu sehebat kamu ketika dia berumur 20 tahun sama seperti kamu. Ya, belum tentu dia sehebat kamu ketika dia berumur 20 tahun seperti kamu. Nah Bapak Ibu, itu kata-kata yang bagi saya itu menguatkan dan menghiburkan saya. Jadi Bapak Ibu, mari kita juga memberkati orang, bukan hanya lewat sentuhan, tapi juga lewat perkataan kita yang positif, yang membangun Bapak Ibu. Ya, kata-kata yang baik bagi orang lain.
Karena kita tidak sadar, kata-kata kita itu bisa mengubah hidup orang lain juga tanpa kita sadari. Dari Bapak Ibu itu yang kedua. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu, mari kita memberkati orang juga dengan tindakan. Dengan tindakan. Tadi pertama lewat sentuhan, yang kedua lewat kata-kata yang membangun, lalu yang ketiga itu lewat tindakan. Tindakan seperti apa? Dan Bapak Ibu, kalau kita cuma lewat kata-kata saja, tapi tidak ada tindakan, rasanya masih ada yang kurang. Itu belum cukup. Sama seperti di kitab Yakobus, Bapak Ibu, pasal 2 ayat 15-16 berkata begini. Ya, Yakobus berkata dengan jelas, jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Jadi ketika kita melihat, ini ibarat seperti ada seorang yang tidak punya baju dan belum makan, sudah lapar berhari-hari, lalu kita cuma berkata, ya saya doakan, ya selamat jalan, pakailah baju dan makan sampai kenyang. Cuma ngomong begitu, kita menunjukkan simpati, Bapak Ibu. Tapi yang dia butuhkan itu bukan cuma kata-kata, bukan cuma doa kita, tapi dia juga membutuhkan tindakan, Bapak Ibu. Ya, tindakan. Bagaimana supaya kata-kata kita itu bisa terpenuhi. Ya, dalam konteks seperti contoh ini, ya orang-orang yang susah, yang membutuhkan pertolongan, bukan hanya lewat kata-kata kita, bukan hanya lewat doa, tapi yang bisa kita lakukan, yang bisa kita berikan, kita melakukan tindakan itu. Supaya apa? Supaya berkat itu nyata, supaya berkat itu kelihatan. Bapak Ibu, ini sesuatu yang penting. Memberikan berkat bukan hanya lewat kata-kata atau sentuhan, tapi melalui tindakan, Bapak Ibu, untuk memenuhi kebutuhan orang yang mengalami kesusahan itu. Bapak Ibu, saya ingat tahun lalu ada dosen saya, ada satu dosen saya. Dia seorang bishop, ya. Dia dosen yang senior, dia orang Korea, tapi dia sudah tinggal di Amerika. Jadi Bapak Ibu, tahun lalu dia mengajari kami selama 3 minggu intensif. Bapak Ibu, dia seorang bishop dari gereja Metodis. Bapak Ibu, bagi saya latar belakang gereja Metodis. Bagi saya seorang bishop itu adalah pimpinan yang tertinggi dari gereja Metodis. Jadi ketika saya mendapati seorang bishop mengajar di kelas, wah Bapak Ibu, saya merasa canggung juga. Karena selama ini saya lihat kalau bishop itu kalau di Indonesia tugasnya mimpin rapat, kesannya orang itu punya kuasa yang tinggi. Tapi saya melihat dan merasakan bahwa dosen saya ini, dia orangnya sangat rendah hati. Ya, orangnya sangat peduli sekali, Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, saya mau jujur katakan, selama 3 minggu Bapak Ibu dia mengajari kami semua itu diberkati. Dan dia memberikan berkat itu kepada kita, Bapak Ibu. Bukan hanya lewat pengajaran, kata-katanya, tapi Bapak Ibu, saya mau katakan, dia memberkati kita juga dengan lewat tindakan, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, selama 3 minggu itu dia mengajar, semua buku-buku bacaan Bapak Ibu dia berikan. Dia berikan secara cuma-cuma. Dia belikan buat kita. Ya Bapak Ibu, jarang sekali kalau dalam kelas kita disuruh baca buku, kita biasanya harus beli atau paling tidak kita pinjam. Tapi dosen ini Bapak Ibu, dia kasih bukunya itu, dia belikan satu-satu. Kita dapat buku, bukan hanya satu buku, ada sekitar 4 buku Bapak Ibu. Satu orang 4 buku. Saya bisa bayangkan kita waktu itu di kelas ada sekitar 7 orang. Itu berarti hampir 30 buku Bapak Ibu. Dia kasih secara cuma-cuma. Ya kemudian kita itu juga sering diajak makan. Ya sering diajak makan beberapa kali Bapak Ibu, dan dia yang bayarin. Tapi Bapak Ibu, ada satu tindakan yang saya rasa itu paling berkesan dan juga sampai sekarang. Bapak Ibu, dia itu menyediakan waktu bagi kita untuk bertemu dengannya, konsultasi. Ya Bapak Ibu, kita itu atur waktu. Jadi dia menyediakan waktu bagi siapa yang mau ketemu secara pribadi. Kita boleh ketemu dengan dia dan kemudian kita mau menceritakan atau membagikan sesuatu kepada dia. Atau mungkin ada bantuan yang kita harapkan dari dia. Nah Bapak Ibu, saya juga men-sign waktu itu. Saya mau ketemu dengan dia.
Jadi Bapak Ibu, saya cerita pergumulan saya. Ya, saya cerita tentang ibu yang waktu itu belum datang, dia akan datang, dia cari rumah dan kita cari rumah. Ya, kemudian saya juga berkata, karena dia bishop Metodis, saya bilang saya juga ingin punya hubungan dengan gereja Metodis di Korea. Saya bilang, mungkin Bapak Bishop bisa mengenalkan saya dengan gereja-gereja Metodis di Korea. Saya bisa belajar berhubungan dengan mereka nanti setelah saya pulang ke Indonesia. Dan Bapak Ibu, dan betul-betul dia lakukan. Bukannya dia mendengar, tapi Bapak Ibu, dia berusaha untuk menolong saya, yang mencari jalan keluar itu atas masalah yang saya hadapi. Ya Bapak Ibu, dia menghubungi banyak pendeta-pendeta, ya gereja-gereja yang ada di Korea. Bahkan Bapak Ibu, setelah dia pulang Bapak Ibu ke Amerika, dia masih kirim message kepada saya masih ingat itu Bapak Ibu. Jadi akhir Desember itu, saya tiba-tiba menerima sebuah pesan di Kakao. Bapak Ibu, pesan ini mengatakan bahwa dia sudah menghubungi satu gereja Bapak Ibu. Ada seorang pendeta yang saya bisa ngajak ngobrol. Jadi kamu bisa ketemu sekian dan sekian Bapak Ibu. Hari ini kamu bisa ngajak ketemu dengan dia. Dan Bapak Ibu, pengalaman ini jujur membuat saya ini terbuka mata saya. Bahwa kita memberkati orang itu tidak setengah-setengah artinya. Artinya kita mau supaya berkat itu bisa terpenuhi. Ya, bisa terpenuhi. Dan tentunya memberkati orang seperti ini tentu butuh waktu, butuh tenaga. Tidak mudah. Seorang bishop dia sangat sibuk. Tapi dia menyediakan waktunya, masih memikirkan saya Bapak Ibu. Dan saya yakin bukan cuma saya. Karena semua mahasiswa yang ada di kelas itu juga bertemu dengan dia. Saya nggak tahu dengan yang lain. Tapi secara pribadi Bapak Ibu, saya merasa dia berkati, saya diperhatikan. Dan bahkan dia terus mengingatkan saya, apakah sudah ketemu. Dan kemudian saya menyampaikan balik hasil pertemuan itu Bapak Ibu. Ya meskipun pada akhirnya tidak seperti yang diharapkan, tapi paling tidak Bapak Ibu, itu sudah terjadi. Dan saya bersyukur Bapak Ibu, ya atas orang-orang seperti ini. Jadi Bapak Ibu, mari kita menjadi berkat bagi orang lain. Kita dipanggil untuk menjadi berkat dan memberkati orang, bukan mengutuk orang. Bagaimana kita menjadi berkat? Yang pertama, lewat sentuhan, kehadiran kita. Ya, lewat sentuhan dan juga kehadiran kita. Lalu yang kedua, lewat kata-kata kita yang membangun. Mari kita ucapkan sesuatu yang positif, sesuatu yang baik kepada orang-orang di sekitar kita, kepada anak-anak kita, ya, kepada pasangan kita. Lalu yang ketiga, kita memberkati orang lewat tindakan. Ya, lewat tindakan nyata. Bagaimana supaya berkat itu bisa terpenuhi, bisa terjadi Bapak Ibu. Ya, jangan hanya lewat kata-kata kita, tapi mari kita juga melakukannya lewat tindakan kita. Jadi biarlah Bapak Ibu kita belajar. Ya, terutama di dalam masa-masa kita sedang sulit saat ini, masa Covid, ya banyak orang yang susah. Jadi biarlah Bapak Ibu, jikalau ada orang-orang yang kita lihat dan kita tahu yang membutuhkan bantuan di sekitar kita, saya berharap Tuhan menggerakkan hati kita. Ya, Tuhan memampukan kita juga untuk boleh memberkati mereka lewat sentuhan, lewat kehadiran kita, lewat kata-kata kita yang membangun, dan juga lewat tindakan kita untuk menolong orang-orang yang sedang kesulitan ini. Ya, mari kita berdoa.